Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, terima kasih sudah mengklik video ini dan pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita yaitu untuk tryout ya, soal TO2 UTBK yang dibuat oleh tim Excellent dan HK dan kita akan masuk ke soal nomor 13. Ya, jadi di soal nomor 13 ini ya ada suatu kapal teman-teman ya yang bocor yang berjarak 50 km dari pelabuhan. Kapal tersebut bocor sehingga air masuk ke dalam kapal dengan kecepatan 2 ton per 5 menit. Jadi di sini kita tulis ya jarak ke pelabuhan. Jarak ke pelabuhan itu 50 km. Dan air masuk tadi itu adalah 2 ton per 5 menit. Per 5 menit. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian kalimat berikutnya, kapal akan tenggelam jika air yang masuk ke kapal sudah mencapai 90 ton. Oke, berarti di sini tenggelam jika sudah melebihi 90 ton. Gitu ya. Kemudian apalagi? Kapal tersebut dilengkapi oleh pompa air yang dapat mengeluarkan air yang ada di dalam kapal sebanyak 12 ton. Oh, berarti di sini air terbantu keluar ya. Air itu terbantu keluar, air keluar oleh pompa ya, yaitu dengan kekuatan 12 ton per jam. 12 ton per jam. Oke. Kemudian agar kapal sampai di pelabuhan sebelum tenggelam, maka batas minimum kecepatan kapal tersebut haruslah dititik. Oke, jadi di sini ada dua kondisi teman-teman ya. Jadi si kapal ini akan tenggelam oleh air ya yang masuk ke dalam kapal tersebut, tapi juga dibantu atau diminimalisir oleh pompa teman-teman ya. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah kita hitung dulu nih air masuk ini berapa sih? Kalau kita hitung di sini kan 2 ton per menit. Nah, karena di bawah ini satuannya per jam, kita akan samakan satuannya teman-teman ya. Berarti di sini kita ubah jadi per jam. Nah, jadi supaya ini satuannya sama, berarti supaya jadi per jam, kita ubah ini kita kalikan 12 teman-teman ya. Kalikan atas bawah kalikan 12. Kenapa? Karena 5 kali 12 itu kan sama dengan 60 menit teman-teman ya. 60 menit. Nah nanti itu akan sama dengan 1 jam teman-teman ya. Atau per jam. Nah yang atasnya 2 ton kali 12 berarti 24 ya. 24 ton. Jadi ini 24 ton per jam. Nah jadi air masuk itu adalah volumenya atau debitnya itu adalah 24 ton per jam. Sedangkan air yang keluar adalah 12 ton per jam. Sehingga ini akan terjadi tekor ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dibiarkan tetap air akan lebih cepat masuk dan menyebabkan kapal tenggelam. Nah, berarti di sini jumlah air yang tekor itu adalah 24 ton dikurangi 12 teman-teman ya. 24 ton yang masuk dan 12 ton yang keluar. Berarti 24 dikurangi 12 itu sama dengan 12 ton per jam ya. Nah, ini adalah jumlah air yang tetap akan masuk ya walaupun sudah dibantu dengan pompa teman-teman ya. Nah, sekarang batas kapal tenggelam itu tadi adalah 90 ton di sini ya, 90 ton. Berarti kalau misalkan waktu yang dibutuhkan ya, waktu yang dibutuhkan agar kapal itu bukan agar kapal yang mengakibatkan kapal tenggelam itu adalah kita bagi 90 ton ini dengan 12 teman-teman ya. Oke, sehingga jawabannya adalah 7,5 ton ya. Jadi jawabannya adalah 7, waktu yang diperlukan adalah 7,5 jam teman-teman ya, jam. Nah, dengan waktu 7,5 jam ini kita kira-kira batas kecepatannya itu butuh berapa kilometer per jam. Nah, sekarang kita lihat tadi di awal itu ada jarak ke pelabuhan itu kan 50 kilo teman-teman ya. Nah,
Kalau misalkan kita lihat kecepatan itu kan rumusnya V itu adalah S per T ya di fisika itu. Jarak dibagi kecepatan. Nah, jarak 50 kilo ini kita bagi dengan waktu yang tersedia yaitu 7,5 jam, teman-teman ya. Berarti kecepatan minimal yang dibutuhkan itu adalah ini 7,5 kita bagi 2,5 teman-teman ya. Bagi 2,5 berarti ini 3, yang atasnya berarti 20 teman-teman ya. 20 berarti 20 per 3 km per jam. Nah, itu kecepatannya teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14 teman-teman ya. Di sini nomor 14 itu adalah ada Sandi dan Tony ya, yang berada di tepi jalan yang berlawanan. Jalan yang berlawanan ya. Berarti kita bisa tulis, kita gambarkan kayak gini misalkan ya. Ini jalan nih, di sini ada Tony, di sini ada di sini ada Sandi, di sini ada Tony. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian mereka menyeberang pada saat bersamaan. Ya, bareng-bareng ya teman-teman ya. Di sini si Sandi ke bawah, Tony ke atas misalkan ya di sini ya. Kemudian di sini mereka berpas-pasan pertama kali pada jarak 8 meter dari tepi jalan di mana Sandi mula-mula berada. Oke, berarti ketika si Sandi dan si Tony jalan, nah mereka ketemu nih, misalkan ketemunya di sini tuh, set, misal ini ya. Nah, ternyata jarak ketemunya ini di titik di mana jarak dari Sandi itu 8 meter, teman-teman ya. Jarak dari Sandi itu posisinya 8 meter. 8 meter. Nah, kalau si Tony jaraknya dari awal ke tengah-tengah ke titik temu itu adalah misalkan X ya, X meter teman-teman. X meter. Ya. Nah, ini posisi awalnya ya, mereka ketemu di sini. Nah, kemudian di kalimat berikutnya, saat tiba di seberang jalan, mereka langsung berbalik dan berpapasan lagi ya pada jarak 2 meter dari tepi jalan di mana Tony mula-mula berada. Jadi ketika berbalik berarti kan sekarang posisinya si Sandi di sini teman-teman ya, si Tony di sana gitu kan. Ketika sudah berbalik arah, mereka nyebrang lagi nih. Nyebrang lagi ke arah ya Tony berarti ke bawah, si Sandi yang ke atas. Nah, kemudian mereka berpapasan laginya itu adalah pada jarak 2 meter ya, 2 meter dari tepi jalan di mana Tony mula-mula. 2 meter dari tepi jalan di mana Tony mula-mula. Nah, Tony kan mula-mula tadi di sini, teman-teman ya. Berarti 2 meternya itu dihitungin dari sini, teman-teman ya. Ini 2 meter. Nah, ketemu lagi di sini, teman-teman ya. Walaupun di sini posisinya S ya, si Sandi, tapi kan dilihat tadinya itu adalah 2 meter di sini itu adalah di mana Tony mula-mula. Berarti kan di sini tetap kita ngitung 2 meter itu dari bawah, itu bukan dari atas ya. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Nah, kemudian berarti yang di sini ya nggak tahu nih ini berapa jaraknya, misalkan Y meter aja ya, Y meter. Oke, nah pertanyaannya adalah lebar jalan. Nah, berapa meter lebar jalannya? Oke, pertama ini kan lebar jalannya itu adalah 8 tambah X ya, 8 tambah X ya, atau sama aja dengan Y tambah 2 meter ya teman-teman ya, sama aja kan. Nah, kemudian, nah ini kan ada dua variabel ya. Ini kan kalau dua variabel gini nggak akan ketemu solusi penyelesaiannya. Berarti kita harus ubah nih. Misalkan Y-nya kita ubah nih menjadi salah satu variabel. Itu sebetulnya adalah sama dengan 8 tambah X dikurangi 2. Nah, bisa dipahami teman-teman ya. 8 ditambah X lebar dikurangi 2 ini yang bawah. Gitu kan. Itu sama dengan Y. Nah, selanjutnya persamaan lain yang bisa kita temukan adalah total lintasan. Oke, kita cek total lintasannya dari awal sampai akhir ya, dari start sampai finish lah ibaratnya ya, sampai nyebrang balik lagi. Untuk si Sandi itu kan berarti 8 tambah X. Kemudian ketika balik itu posisinya berarti tambah 2 teman-teman ya. Sampai ketemu kedua kali kan. Nah, adapun si Tony itu berarti dari bawah X, ya, X tambah 8 ditambah Y teman-teman ya. Seperti itu ya. Nah, kita peroleh dua persamaan lagi nih. Berarti di sini ada 10 tambah X. Adapun yang bawah
X tambah 8 tambah. Nah, Y-nya kita masukin yang ini, teman-teman ya. Yang Y itu kita masukin yang ini. Berarti 8 tambah X min 2. Jadi di sini tambah 8 tambah X min 2 gitu ya. Jadi sama dengan 2X 16 tambah 14. Nah, jadi panjang lintasan atau jarak yang ditempuh si Sandi itu adalah 10 tambah X ya setelah 2 kali berpapasan. Sedangkan si Tony itu 2X tambah 14 meter. Kemudian, apa lagi ya? Setelah ini kita akan bandingkan dengan apa ya? Oh ya, kecepatan atau ini ya, perbandingan pertemuan awal ya, teman-teman. Di sini kalau misalnya kita cek di pertemuan pertama P1 itu kan si jaraknya itu kan 8 untuk Sandi itu 8 plus X ya. Sedangkan 8 berarti ya, 8 meter. Sedangkan si Tony itu adalah X meter, teman-teman ya. Nah, ketika pertemuan kedua atau berpapasan kedua kali itu kan jaraknya yang ini ya teman-teman, yang tadi S. Berarti ini 10 tambah X dibagi 2X tambah 14. Nah, ini teman-teman bisa dipahami nggak nih kira-kira ya. Jadi ini yang kita bandingkan itu adalah papasan pertama berbanding papasan kedua. Nah, itu kan harusnya nilainya sama teman-teman ya. Harusnya berbanding lurus. Kenapa? Karena mereka dengan kecepatan masing-masing yang sama gitu ya, dan jarak dan lebar jalannya juga sama. Oke, kita lanjut ya. Berarti di sini kita kali silang ya. 2 berarti 8, ini satuannya hilangin aja. Jadi 8 kali 2x sama berarti berapa nih? 16x tambah 80 tambah 32 112 teman-teman ya. Nah, sama dengan 10x ditambah x kuadrat. Nah, ini kali silang aja ya teman-teman. Dikali silang seperti ini, seperti biasa. Kemudian kita sederhanakan lagi. Kita ubah 0 aja di sini. Berarti x kuadrat. Nah, 10 kurangi 16 itu min 6x ya. Dikurangi 112. Nah, yang ini yang kiri, luas kiri pindah ke kanan semua. Sehingga, nah dari sini kita peroleh bentuk persamaan kuadrat ya setelah kita faktorkan. Ini ketemunya adalah berapa ya? 8 14 8. Ya, benar ya, ketemu ya. Ini min di sini berarti plus. Oke. Jadi 14 kali 8 adalah 112. Nah, selisihnya itu adalah min 6. Oke. Berarti nilai yang mungkin X-nya itu adalah 14 meter ya. Kalau yang min 8 itu nggak mungkin teman-teman ya. Min 8 itu masa jarak negatif ya. Jadi kita ambil yang jaraknya itu 14 meter. Nah, pertanyaannya itu tadi itu adalah lebar. Lebar jalan itu kan sama dengan ini ya teman-teman ya. Bisa X 8 tambah X ya yang ini atau Y tambah 2. Nah, kita pakai 8 tambah X aja teman-teman ya. Jadi lebarnya itu adalah 8 tambah X berarti 8 tambah 14 sama dengan 22 meter teman-teman ya. 22 meter. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ya. Oke, untuk soal nomor 15 di sini sebuah pabrik ya, sebuah pabrik dalam waktu 1 minggu berhasil memproduksi 2.520 kaos. Oke, berarti di sini 2.520 kaos per minggu ya, per minggu. Oke. Jumlah tersebut adalah 20% lebihnya dari produksi kaos yang ditargetkan. Oke, berarti di sini ini tuh sebetulnya adalah 120%-nya, teman-teman ya. Karena 20% kelebihan produksi itu artinya kan berarti kalau 100% kan sesuai target, tapi kalau kelebihan berarti kan 120% itu adalah ditambah dengan kelebihan yang 100 tambah kelebihan 20% tadi ya. Seperti itu. Nah, kemudian hal tersebut terjadi karena 20% dari jumlah pegawai ini ada yang lembur. Oke, berarti ini ada lagi di sini penyebabnya 20% lembur.
20% lembur. Oke, kalimat berikutnya. Setiap pegawainya ditargetkan membuat 20 kaos per hari dan setiap pegawai mencapai target tersebut per hari. Oke, berarti di sini produksi kaosnya itu adalah 20 per orang ya, 20 kaos per orang. Kemudian kalimat berikutnya lagi, setiap pegawai, oke, banyaknya kelebihan kaos yang diproduksi. Oke, ini pertanyaannya teman-teman ya. Banyaknya kelebihan kaos yang diproduksi. Nah, teman-teman, kalau kita lihat tadi ya di bagian sini, oke, ini kita hapus dulu teman ya. Ini kan 2.520 kaos itu kan 120%. Nah, kalau misalkan ditanya kelebihan, berarti kan kita harus tahu dulu yang 100%-nya itu berapa. Gitu ya. Nah, ini berapa kaos, gitu kan. Misalkan X, teman-teman ya. Nah, berarti ya udah kita pakai perbandingan senilai aja teman-teman ya. Berarti kalau 2520 per X itu sama dengan 120 per 100. Oke, berarti di sini diperoleh 120X ya. 120X sama dengan 2520 kali 100. Berarti 2520000. Oke. Berarti X sama dengan kayak 25200, 225.000 dibagi 120. Nah, singkat cerita ketemu 2100 kaos, teman-teman ya. Nah, ini untuk yang 100% atau yang sesuai dengan target, teman-teman ya. Nah, ketika yang ditanya adalah kelebihan, berarti kan tadi kan kelebihannya itu berarti kan yang 2500 ya. Berarti kalau misalkan kita tulis kelebihan di sini, kelebihannya itu adalah yang 120% tadi atau 2.520 kaos dikurangi yang produksi normal atau produksi sesuai target yaitu 2.100 teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah 420 ya, 420 kaos. Yaitu yang C teman-teman ya. Oke. Baik, kita lanjut ke soal nomor 16 teman-teman ya. Nomor 16 di sini masih tentang sebuah pabrik yang tadi ya, yang soal yang sebelumnya. Oke, ini sama 20%-nya itu lebihnya. Oke, kemudian ada 20% yang lembur ya, teman-teman tadi ya. Dan targetnya 20 kaos sama ya. Dan ya, mencapai target per harinya. Nah, pertanyaannya yang berbeda di sini. Pertanyaannya adalah banyaknya pegawai yang lembur kerja, teman. Yang lembur. Oke. Berarti kita harus tahu dulu teman ya, sebelum mengetahui berapa banyak lembur, kita harus tahu berapa sih sebetulnya pegawai yang normalnya ya. Misalkan kita lihat dari tadi ya 20 kaos. Kalau teman 20 kaos ini kan kalau misalkan per hari kita kalikan supaya jadi satu pekan, berarti kan kalikan 7 teman-teman ya. Kali 7 hari berarti itu totalnya adalah 140 kaos per pekan teman-teman ya, per minggu. Nah, kemudian tadi di informasi di soal yang sebelumnya itu bahwa target kaos itu adalah normalnya ya sebanyak 2.100 kaos per pekan ya, per minggu. Oke, ini kalau teman-teman masih ingat yang soal sebelumnya itu yang normal ya, yang 100% itu 2.100. Kalau yang kelebihan kan itu 2.520 teman-teman ya, yang 120%. Nah, ini kita ambil yang normalnya. Sehingga dari target ini kita peroleh bahwa jumlah pegawainya, nah jumlah pegawai normal ya, pegawai normal itu kan berarti jumlah kaos atau 2.100 dibagi total kaos yang diproduksi per minggu alias 140 teman-teman ya. Seperti itu ya. Sehingga jumlah pegawainya adalah tinggal kita bagi aja nih hasilnya. Singkat cerita ketemu 15 orang ya teman-teman ya. Jadi pegawai normal itu jumlahnya itu 15 orang. Kalau 100% ya, 100% hadir gitu ya. 100%. Nah, kemudian berarti untuk mengetahui berapa banyaknya pegawai yang lembur ya, berapa banyak yang lembur. Tadi kan di informasi di awal itu ada yang lembur itu adalah 20% ya. Berarti 20% ya yang lembur ya. Itu adalah 20% atau 20 per 100
kalikan jumlah pegawai keseluruhan, yaitu 15 orang. Sehingga ini tinggal kita kalikan 2, 300 bagi 100, 3 ya. 3 orang ngomongnya. Jadi yang lembur itu ada 3 orang. Ya. Jadi jawabannya adalah yang A, teman-teman. Ya. Baik, karena ini durasinya sudah terlalu panjang, kita akan lanjut di video berikutnya ya untuk membahas soal nomor 17 dan sampai selesai ya, mudah-mudahan sampai nomor 20. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.